Dan ini wanita-wanita yang seperti ini karena besarnya dosa yang mereka tanggung, maka bau surga saja mereka tidak dapatkan, wal-iyadu billah. Tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau para wanita muslimah yang tidak memakai jilbab, mereka ini menjadi sebab para lelaki jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah melakukan suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Lihatlah bagaimana ancaman bagi orang-orang yang menyerembabkan dan mencacakan. Dan ini wanita-wanita yang seperti ini karena besarnya dosa yang mereka tanggung, maka bau surga saja mereka tidak dapatkan, wal-iyadu billah. Tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau para wanita muslimah yang tidak memakai jilbab, mereka ini menjadi sebab para lelaki jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah melakukan suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Lihatlah bagaimana ancaman bagi orang-orang yang menyerembabkan dan mencacakan sehingga para lelaki jatuh ke dalam perkara-perkara yang dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya kewajiban ini adalah kewajiban bagi seluruh kaum mukminat dan atas seluruh kepala keluarga untuk mengingatkan keluarganya. Jangan sampai melihat kemungkaran, melihat istri-istrinya tidak berjilbab, kemudian melihat anak-anaknya tidak berjilbab, tidak menutup auratnya, maka hendaknya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Farrajul ra'in wa huwa mas'ul, farrajul ra'in fi baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan demikian pula seorang wanita adalah seorang pemimpin di rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, maka akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena itulah hendaknya setiap dari kita mempunyai tanggung jawab. Kalau kita melihat saudara-saudara perempuan kita tidak berjilbab, atau kita melihat anak-anak kita tidak berjilbab, atau keluarga kita tidak berjilbab, maka kewajiban atas kita bersama untuk mengingatkan mereka akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengingatkan mereka dengan perintah syariat, sehingga kita jangan jatuh ke dalam larangan, kita jatuh ke dalam suatu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya di dalam hadis Abdullah bin Umar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah, thalathatun la yadkhuluna al-jannata wa la yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah. Ada tiga orang ini tidak akan masuk surga, dan tiga orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqu walidain, adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, al-mar'atul mutarajjilatu al-mutasyabbihati birrijal, adalah seorang wanita yang bersisir menyerupai gaya laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah ad-dayyus, adalah para laki-laki
alladhi yuqirru fi baitihi al-khabath, yang membiarkan kejelekan di rumahnya, membiarkan keluarganya dalam keadaan tidak berjilbab. Dan ini adalah suatu kemungkaran dan kejelekan. Apabila dia membiarkan hal tersebut, maka ditakutkan sekali dia akan masuk ke dalam hadis ini, masuk ke dalam golongan ad-dayyus, orang-orang yang membiarkan kemungkaran di rumahnya. Karena itulah hendaknya kita mengingatkan dan berusaha saling menasihati dengan cara yang baik. Bagaimana caranya kaum mukminat mereka bisa mengenakan jilbab dan kembali memperlihatkan, mengizharkan syiar Islam, mengagungkan Islam dan memperkecil kejelekan yang ditimbulkan karena ini. Dan perlu kita ingat bersama bahwasanya para wanita ini mempunyai perhatian yang sangat besar sekali dalam Islam. Karena itulah perintah syariat supaya para wanita ini untuk menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya, dan mereka berhijab, berjilbab, menjaga aurat mereka dari pandangan lelaki. Sebab wanita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Zaid bin dari hadis Usama bin Zaid, kata beliau, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah saya meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki, yaitu apa yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali apa dari fitnah perempuan. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah perempuan yang bisa mencelakakan para lelaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Inna ad-dunya halwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'malun." Kemudian kata beliau, sungguhnya dunia adalah halwa, adalah sesuatu yang manis, khadirah, yang sangat indah, hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dunia itu begitu, kelihatannya manis dan hijau. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat kalian di dunia ini berkuasa di dunia. Fanadirun kaifa ta'malun, supaya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Karena itulah fattaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia, jangan sampai kalian lalai dengan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dari fitnah wanita. Fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fil nisa. Sebab sesungguhnya awal fitnah Bani Israel itu adalah kepada para wanita, adalah pada para wanita. Mengetahui hadis-hadis yang seperti ini, hendaknya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjaga diri-diri kita. Jangan sampai kita menjadi sebab, jangan sampai para wanita menjadi sebab orang-orang jatuh ke dalam fitnah sehingga dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, waliyadu billah. Kemudian dari perkara-perkara yang perlu kita ingatkan pada zaman ini, para wanita yang keluar dengan menampakkan perhiasannya, dengan berpakaian dengan pakaian yang tidak sepantasnya, menampakkan auratnya di sana sini dengan tidak malunya, kemudian keluar dengan pakaian yang seperti itu. Sungguh ini adalah perkara yang sangat disayangkan, dan sungguh ini adalah suatu perkara yang telah menjadi kebiasaan yang diambil oleh wanita-wanita mukminat dari orang-orang kafir, dari wanita-wanita kafir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bukan dia darinya. Kemudian juga para wanita yang nampak sekarang ini, betapa banyak dari para wanita bukan hanya sekedar menampakkan aurat, tetapi dengan sangat mudahnya kadang bersentuhan dengan lelaki dan kadang menyebabkan hal-hal yang lebih parah dari itu. Dan sungguh mereka ini telah melanggar berbagai macam perintah syariah dan telah menjalani berbagai macam dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya, dan demikian pula sebaliknya para wanita. Di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ubul Iman dengan sanad yang sahih dari hadits Ma'qil bin Yasar, beliau mengatakan, andai kata seorang itu ditusuk dengan sisir besi ke kepalanya sehingga sehingga hal tersebut merobek
dagingnya, maka sungguh itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Maka lihatlah di sini bagaimana siksaan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita yang mereka ini terlalu bermudahan jatuh dan larut dalam dosa. Karena itulah hendaknya setiap kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini keluar dari orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri di pintu neraka dan melihat ke dalamnya, ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya melihat kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah para wanita. Karena itulah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita saling tolong menolong dan ingat mengingatkan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibahnya dan malapetakanya kepada kita bersama karena dosa sebagian dari kita. Nah, maka kewajiban menyampaikan ini adalah kewajiban atas kita bersama. Kemudian juga dari perkara yang mungkar, ya, yang dilakukan oleh banyak di kalangan para wanita, memakai wangi-wangian yang bisa menyebabkan menyebabkan terjadinya berbagai macam fitnah kepada para lelaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam wanita-wanita yang seperti ini. Di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i serta Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'tarat imra'atu famarrat 'ala al-qawmi liyajidu rihaha fa hiya kadha wa kadha." Qala qawlan shadidan wa fi riwayatin zaniyah. Kata beliau, apabila seorang wanita memakai wangi-wangian, kemudian dia sengaja berlalu di depan suatu kaum supaya kaum itu mencium wangi-wangian dia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hiya kadha wa kadha, maka wanita ini adalah begini dan begini. Dalam riwayat itu dikatakan beliau mengucapkan perkataan yang sangat keras. Ya, dalam riwayat yang lain beliau katakan fahiyya zaniyah, maka dia adalah wanita pezina. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai wanita pezina. Dan sangat kita sesalkan sekali, ya, dengan sangat enaknya keluar para wanita kaum muslimin keluar dengan sana sini memakai harum-haruman, ya, dibumbui dengan listrik dan lain-lainnya yang bisa menyebabkan fitnah kepada para lelaki, perkara yang sangat mungkar dan perlu kita ingatkan bersama. Mudah-mudahan nasihat yang sangat ringkas ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wa akhiru salam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian daripada itu, sebagai tambahan, hendaknya setiap dari kita memahami akan bahayanya wanita-wanita yang menampakkan auratnya dan menyebabkan fitnah terjadi kepada umat ini. Karena itulah hendaknya kita sadar bersama bahwasanya apa yang dilakukan oleh para wanita yang menampakkan auratnya dari berbagai macam dosa dan fitnah yang mereka sebarkan, dan dari berbagai macam madarah, ya, yang menyebabkan orang-orang terjerumus ke dalam dosa, hendaknya mereka merasa takut. Tak kala mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergelimang dengan dosa dan maksiat, dan dalam keadaan mereka membuka aurat-aurat mereka, dan dalam keadaan mereka tidak mau dan enggan mengenakan jilbab, hendaknya mereka takut tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nista seperti ini. Apakah kita takut melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya siksaan yang paling ringan di dalam neraka adalah terompa, adalah sendal yang dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke dalamnya, kepala sudah mendidih karena panasnya. Ini adalah siksaan yang paling ringan. Bagaimana pula, ya, dan kita ketahui bersama bahwasanya membuka aurat ini merupakan dosa yang sangat besar, merupakan dosa yang sangat besar yang kita harus bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala.
maka sungguh ayat kita sayangkan dan hendaknya kita merasa kasihan kepada diri-diri kita ini. Apabila kulit-kulit yang halus itu kemudian setelah itu menjadi bahan api neraka, kemudian menjadi bahan api neraka yang tiap kali kulit tersebut hangus, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan kulit yang baru. Kemudian setelah itu disiksa kembali supaya dia merasakan azab. Sungguh kita lebih mampu untuk menahan panasnya terik matahari dan banyaknya keringat tatkala berjilbab. Sungguh kita sangat mampu menahan hal tersebut di dunia ketimbang kita menahan derita dan azab kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita akan lakukan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Dan kita dalam keadaan berlumur dengan dosa dan maksiat. Pada hari itu di padang mahsyar, yang matahari didekatkan kepada manusia, dan matahari tersebut didekatkan hanya 1 mil. Sebagian para ulama menyebutkan 1 mil itu adalah jarum yang panjang sekitar 1 jengkal. Dan ada lagi yang menyebutkan bahawa 1 mil adalah ukuran mil, yaitu 1,6 kilo lebih. Apabila matahari didekatkan seperti ini, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya. Maka pada hari itu seluruh manusia tidak ada yang bisa melindunginya kecuali amalan dia. Maka pada hari itu ada yang diteduhi dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang diteduhi dengan amalan-amalan dia, dan ada yang di bawah terik matahari tetapi dia merasa sejuk dan tenang, dan ada yang berkeringat ketika tertimpa dengan cahaya matahari itu karena amalannya yang ada. Kemudian ada yang berkeringat dan membasahi sekujur tubuhnya. Kemudian ada yang berkeringat sehingga menutupi mata kakinya, dan ada yang berkeringat sampai keringatnya tersebut menutupi lututnya, dan ada yang berkeringat sampai keringatnya tersebut menutupi pinggangnya, dan ada yang berkeringat sampai keringatnya tersebut menutupi dadanya, dan ada yang berkeringat sampai keringatnya tersebut menenggelamkan dia. Wal-iyadu billah. Maka amalan apa yang kita persiapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghadap keadaan sangat mengerikan ini? Keharian seluruh manusia dikumpulkan. Bagaimana keadaan kita kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menyandang satu dosa yang sangat besar? Kita menampakkan aurat kita dan meninggalkan perintah Allah untuk berjilbab, dan meninggalkan perintah agama untuk menjaga aurat dari pandangan lelaki. Maka sungguh dosa dan aib yang sangat besar yang kita tangguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum mukminin dan mukminat dari dosa-dosa besar, dan menjauhkan kita bersama dan seluruh keluarga kita dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.